Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 9, yaitu Kayanya Negeriku, untuk kelas 4, pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama kali adalah pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan belajar mengenai menjelaskan langkah-langkah wawancara. Kalian pasti pernah ya belajar mengenai wawancara. Nah, untuk melakukan wawancara, kita perlu menentukan suatu topik. Setelah itu, memilih seorang narasumber yang sesuai dengan topik wawancara yang akan kita lakukan. Lalu, yang terakhir adalah menyusun pertanyaan dengan tepat. Nah, dalam wawancara itu ada beberapa tahapan ya. Di sini ada tahapan sebelum wawancara, kemudian pada saat wawancara, dan setelah wawancara. Belum wawancara, yang akan kita perlukan adalah kita harus menentukan narasumber. Apa sih yang dimaksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang memberikan suatu informasi dalam sebuah wawancara. Jadi itu pengertian dari narasumber. Kemudian menentukan waktu dan tempat wawancara. Lalu, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Kemudian, sebelum melakukan wawancara, kita sudah melakukan tahapan-tahapannya. Yang kedua adalah tahapan saat wawancara. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan wawancara? Yang pertama adalah kita harus menemui narasumber sesuai dengan waktu dan tempat. Jadi ketika kita sudah mempunyai janji, kita harus datang di janji yang sesuai ya, dengan tempat dan waktu yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pada saat kita mengajukan pertanyaan, kita usahakan pertanyaan itu yang sopan dan tidak menyinggung narasumber. Kemudian mencatat jawaban dari setiap pertanyaan. Lalu mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah bersedia datang dan bersedia untuk diwawancarai, seperti itu ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan setelah wawancara. Nah, setelah wawancara yang harus kita lakukan adalah merangkum semua jawaban dari narasumber, lalu membuat kesimpulan wawancara dan membuat laporan wawancara. Nah, di sini kita juga akan belajar mengenai melakukan wawancara tentang penggunaan energi alternatif, ya. Nah, di sini yang pertama adalah wawancara merupakan kegiatan yang dapat menambah pengetahuan. Iya dong, karena kan kita mencari informasi ya, mencari informasi kepada seseorang yang sudah ahli di dalamnya, yaitu narasumber. Kemudian, yang kedua adalah dengan wawancara kita mendapatkan informasi langsung dari narasumber yang ahli ya. Jadi bukan sembarang orang ya. Kita harus mencari narasumber itu dengan orang yang ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu menentukan topik dan narasumber yang diwawancara, lalu menyusun pertanyaan dengan sesuai. Kemudian menerapkan langkah-langkah wawancara ya. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh narasumber. Diusahakan ketika kita bertanya jangan belibet, jangan mempersulit narasumber untuk menjawabnya. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita juga harus bisa menerapkan langkah-langkah wawancara ya. Contoh pertanyaan dalam wawancara. Bagaimana sih kira-kira contoh dalam wawancara itu? Ya, yang pertama, misalnya, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara gotong royong dalam setahun? Ya, ini adalah contoh wawancara. Kemudian, contoh yang kedua adalah apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara gotong royong? Nah, ini adalah dua contoh pertanyaan wawancara. Ayo, sekarang coba kita membuat daftar pertanyaan wawancara mengenai kerusakan lingkungan. Yang pertama,
harus kita lakukan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan lingkungan? Dan yang ketiga adalah mengapa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak lingkungan? Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang terkait mengenai kerusakan lingkungan ya. Selanjutnya kita akan membahas yaitu pelajaran IPA ya. Kira-kira pelajaran IPA kita akan membahas mengenai apa ya? Coba kita lihat ya. Di pelajaran IPA kita akan membahas mengenai penghematan dan pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama ya, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua adalah berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak yang dekat. Kemudian yang ketiga adalah mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Serta yang keempat adalah menggunakan sumber energi alternatif. Nah, kita tadi ngomongin energi alternatif ya kan? Kira-kira apa sih pengertian energi alternatif? Apakah kalian masih ingat? Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan ya, serta menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Itulah pengertian dari energi alternatif. Alternatif. Energi alternatif digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Nah, energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan ya. Contoh pemanfaatan energi alternatif. Contoh sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan biogas itu? Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Kemudian kita juga harus bisa ya menjelaskan pemanfaatan energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walau digunakan secara terus-menerus. Nah, ini adalah mengenai energi alternatif. Selain itu, penggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Nama lainnya apa tadi? Ramah lingkungan ya, tidak bisa mencemari lingkungan. Beberapa contoh sumber energi alternatif antara lain ada matahari, kemudian angin, air, panas bumi, biogas dan juga biomasa. Kemudian kita juga akan belajar mengenai pemanfaatan sumber energi alternatif ya. Di sini ada panel surya ya, kemudian ada pembangkit listrik tenaga ombak. Selanjutnya kita akan ke contoh soal ya. Nah, di dalam contoh soal ini kita akan membahas dari nomor 1 dulu ya. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam wawancara adalah bahasa A. Gaul, B. Sederhana, C. Sehari-hari, atau D. Sopan. Nah, kita lihat di sini ya. Kata kuncinya adalah bahasa yang digunakan dalam wawancara, berarti harus menggunakan bahasa yang sopan ya. Bahasa yang sopan, tidak boleh menyinggung perasaan narasumber. Oke, next kita ke nomor 2. Membuat daftar pertanyaan dilakukan titik-titik wawancara. A. Sebelum, B. Sesudah, atau C. Saat berlangsung, atau yang D. Sebelum dan sesudah wawancara. Nah, di sini kata kuncinya adalah membuat daftar pertanyaan. Berarti pertanyaan itu harus dilakukan sebelum wawancara. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, jawabannya A. Oke, next selanjutnya kita ke contoh soal nomor 3. Orang yang memberikan informasi dalam sebuah wawancara disebut dengan A. Pewawancara, atau B.
narasumber, C. wartawan, atau D. reporter. Nah, di sini adalah orang yang memberikan informasi ya. Kalau memberikan informasi itu disebut dengan narasumber ya. Tapi kalau orang yang bertanya di dalam wawancara itu baru pewawancara. Jadi harus bisa membedakan ya, apa itu pewawancara dan apa itu narasumber. Oke, next kita ke soal nomor 4. Kegiatan menghemat energi harus dilakukan oleh semua warga masyarakat. Berdasarkan jawaban di atas, maka pertanyaan yang tepat adalah A. Di mana kita harus menghemat energi? Atau B. Siapa yang bertanggung jawab dalam menghemat energi? Atau C. Kapan kita harus menghemat energi? Atau yang D. Bagaimana cara menghemat energi agar tidak cepat habis? Nah, kita lihat jawaban di atas ya. Jawabannya kan di sini kegiatan menghemat energi dilakukan oleh semua warga masyarakat. Berarti kata kuncinya di sini adalah semua warga masyarakat. Berarti ini kan menunjukkan orang ya. Berarti kalau menunjukkan orang kita menggunakan kata tanya siapa ya. Jawaban yang tepat yang B. Siapa yang bertanggung jawab dalam menghemat energi? Di sini jawabannya adalah semua warga masyarakat. Oke, next kita ke soal nomor 5. Narasumber yang tepat untuk menjelaskan mengenai kelestarian sumber daya hutan adalah A. Petani, B. Guru, C. Penjaga hutan, atau D. Semua masyarakat. Coba perhatikan di sini mengenai kelestarian sumber daya hutan, ya kan? Berarti di sini ada hutan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, karena di sini ada penjaga hutan. Oke, next ya. Ke contoh soal nomor 6. Contoh kegiatan yang merupakan menghemat energi adalah A. Menggunakan kendaraan bermotor walau jarak dekat, B. Menyalakan lampu di siang hari, C. Tidak menutup keran air setelah menggunakan, atau D. Menggunakan penerangan matahari di siang hari. Coba perhatikan di sini ada kata menghemat energi. Berarti apa nih ya? Kalau menghemat energi yang paling tepat adalah yang D ya, menggunakan penerangan matahari di siang hari. Jadi kalau misalnya di siang hari kita usahakan nggak usah pakai lampu ya. Jadi kita pakainya cahaya matahari saja. Selanjutnya ya, kita ke nomor 7. Berikut yang termasuk energi alternatif adalah A. Matahari, air, batu bara, B. Minyak bumi, gas alam dan angin, C. Matahari, angin, dan air, atau D. Matahari, minyak bumi, dan gas alam. Nah, di sini adalah energi alternatif, berarti yang jumlahnya banyak, tidak terbatas ya. Berarti coba kita lihat yang A. Yang A salahnya di batu bara. Kemudian pilihan B salahnya ada di minyak bumi. Terus yang C matahari, air, angin. Kemudian yang D juga salah ya, di sini minyak buminya salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, matahari, air, dan angin. Nomor 8. Berikut yang termasuk energi alternatif adalah A. Matahari, air, dan batu bara, B. Minyak bumi, gas alam, dan angin, atau C. Matahari, air, dan angin, atau D. Matahari, minyak bumi, dan gas alam. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, matahari, air, dan angin.
Next, kita ke soal nomor 9. Berikut merupakan contoh energi alternatif yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik kecuali A. Air, B. Matahari, C. Batu bara, atau D. Angin. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu di sini pembangkit listrik alternatif ya. Energi alternatif dan ada kata kecualinya. Berarti yang tidak alternatif itu yang mana ya? Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu batu bara. Oke, next kita ke soal nomor 10. Berikut adalah salah satu cara menghemat energi yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah adalah A. Mematikan lampu ketika ruang kelas sudah terang karena sinar matahari, B. Menyalakan AC sepanjang waktu, C. Menyalakan keran toilet dari pagi hingga siang hari, atau D. Membuang-buang kertas. Perhatikan di sini menghemat energi ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu mematikan lampu ketika ruang kelas sudah terang karena sinar matahari. Nah, sekarang giliran jenius ya yang mengerjakan latihan soal. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Untuk mengetahui berbagai jenis penyakit hewan, maka narasumber yang cocok adalah A. Dokter umum, B. Dokter hewan, C. Pedagang hewan, atau D. Peternak hewan. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Berikut yang bukan petunjuk penyusunan daftar pertanyaan wawancara adalah A. Pertanyaan ditulis berdasarkan tujuan wawancara, B. Kalimat tanya disusun dengan singkat dan jelas, C. Membuat daftar pertanyaan yang banyak, atau D. Pertanyaan disusun dengan bahasa yang sopan. Sikap yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan wawancara adalah A. Menyela atau memotong penjelasan narasumber, B. Berbahasa yang santun, C. Menepati janji dengan narasumber, atau D. Berterima kasih setelah wawancara. Soal nomor 4. Berikut merupakan contoh daftar pertanyaan yang tepat mengenai penggunaan energi kecuali A. Bagaimana cara menghemat penggunaan energi? B. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam menghemat energi? C. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan sekolah tetap bersih? Atau D. Mengapa kita harus hemat dalam menggunakan energi? Oke, next ke soal nomor 5. Kita harus menjaga hutan dengan baik, karena hutan merupakan penyumbang oksigen yang banyak untuk kehidupan. Pertanyaan yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Siapa yang harus menjaga hutan? B. Bagaimana cara menjaga hutan dengan baik? C. Mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan? Atau D. Kapan kita harus menjaga hutan? Next, soal nomor 6. Matahari merupakan sumber energi yang besar. Manfaat energi matahari bagi tumbuhan contohnya adalah A. Mempercepat proses penyerbukan, B. Membantu dalam proses fotosintesis, C. Membantu tumbuhan untuk berevolusi, atau D. Mengeringkan pakaian.
Next, ke soal nomor 7. Kegiatan di bawah ini yang termasuk upaya menghemat listrik yang tepat adalah A. Menyalakan lampu di kamar saja. B. Menonton televisi di rumah tetangga saja. C. Mematikan semua peralatan listrik setiap malam. Atau D. Menyalakan lampu jika diperlukan saja. Oke, kita beralih ke soal nomor 8. Bahan dari kotoran ternak sebagai pengganti gas LPG disebut dengan A. Biodiesel, B. Biofuel, C. Biogas, atau D. Minyak tanah. Selanjutnya ke soal nomor 9. Berikut merupakan ciri-ciri energi alternatif kecuali A. Tersedia di alam, B. Sebagai bahan energi pengganti, C. Mencemari lingkungan, atau D. Hemat energi. Oke, ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Kincir pada di bawah ini dapat dimanfaatkan energi alternatif berupa A. Angin, B. Air, C. Matahari, atau D. Ombak. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.